Al Muslimun TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muslimun, betul ya? Masjid Al-Muslimun. Kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Utang lunas? Masih banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus guru kita yang kita cintai, ya Ibunda Ustazah Hajah siapa? Ais Sufi. Saya ngobrol dari tadi tapi lupa nama guru kita ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustazah Ais sehat walafiat, sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Karena ini Ramadan tinggal menghitung hari, betul ya Bu ya? Sebentar lagi nggak kerasa kita masuk ke hari raya Idul Fitri. Laisal Id liman labisal jadid, walakinnal Id liman ta'atuhu tazid. Orang yang melaksanakan Idul Fitri bukan orang yang pakaiannya baru, bajunya baru, sepatunya baru, jilbabnya baru. Ibu-ibu, baju lebaran udah berapa biji? Belum punya. Sudah berapa yang di check out di Shopee, Tokopedia dan lainnya? Belum juga. Karena ibu-ibu zaman sekarang kalau dia nggak belanja di swalayan atau pasar tradisional, tempatnya adalah marketplace, Instagram, TikTok, apalagi ngelihat orang TikTok yang lagi live. Oh, kalap udah itu Ustazah. Ya, semua bisa dibeli. Makanya kalau kita baca doa, jangan cuman ketika masuk pasar yang offline saja. Masuk pasar Bogor, pasar Baranang Siang, pasar apa di sini? Anyar, pasar Anyar paling dekat ya. Anyar paling dekat. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu buka Shopee pun baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena banyak yang akhirnya check out barang belanjaan, disimpan sampai nggak muat lagi buat dimasukin keranjang. Tapi nggak ada yang dibeli, nggak ada duitnya soalnya. Yang penting masuk dulu, masuk, bayarnya nanti kalau punya duit. Begitu mau beli, udah habis barangnya. Ini sekarang penyakit perempuan-perempuan zaman sekarang. Saya ingin katakan itu bukan pakaian baru, bukan maksudnya punya hordeng baru, karpet baru, sofa baru, tidak. Tapi adalah bermakna ketika diri kita menjadi orang yang baru. Baru dalam hal ketakwaan, baru dalam hal ketaatan, baru dalam hal ibadah, baru diri kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, gak punya dosa, masih bersih, suci. Itu makna Id dan Ramadan yang sebenarnya. Karena dalam satu ayat yang populer, masyhur itu sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya kita masuk Ramadan ini apa? Tadi guru kita Masya Allah sudah menjelaskan bagaimana kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Insya Allah kita termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Ya. Inti dari Ramadan, sebelum saya masuk pembahasan tema kita ini tentang wanita yang dirindukan surga, saya ingin sampaikan bahwa satu yang pengen kita gapai di bulan suci Ramadan
Apa? La'allakum mendapat predikat takwa. Kalau di dunia kita cari predikat atau gelar itu banyak, SH, SPD, SAG, MA, MAG, MH. Tapi satu gelar yang bisa kita dapatkan kalau masuk di bulan suci Ramadan, apa gelarnya? Tattaqun, predikat takwa. Maka perempuan kalau dia nggak bisa beramal banyak ketika di bulan suci Ramadan gara-gara ada uzur syar'i, haid, nifas, menyusui dan lain sebagainya, perempuan membuat makan sahur dan berbuka lillahi ta'ala, nyenengin pasangan sama anak, itu juga pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa. Ibu, halo, ngantuk ya? Di sini hujan nggak tadi pagi? Sama saya juga, itu selama perjalanan saya tidur tadi Boy ya. Masya Allah, ini godaan kita. Sudah ada belum yang dipikirkan menu buka puasa nanti? Belum Ustazah, saya mah gojek aja. Saya mah beli jadi aja gitu ya. Padahal masaknya kita buat suami, buat anak ketika sahur dan berbuka itu bernilai pahala yang luar biasa. Makanya ciri wanita yang dirindukan surga dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan kalau pengen masuk surga gampang, kata Rasul. Perempuan kalau pengen nyium baunya surga gampang. Apa cirinya? 4. Idza shallatil mar'a khamsaha, dia sholat 5 waktu. Nggak usah sholat sunnah, nggak usah sholat tahajud, artinya ya, dalam artian dia fokus sholat 5 waktu, full dia sholatnya, sungguh-sungguh khusyuk dalam sholatnya, maka jangankan masuk surga, udah bisa nyium bau surga dari sekarang. Emang bau surga bagaimana Ustazah? Bu, ada yang pernah nyium bau surga? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Surga itu nggak pernah kita bayangkan, karena sesuatu yang kita lihat indah itu belum ada apa-apanya sama surga. Kita yang lihat, ya Allah, Swiss indah bener. Mudah-mudahan ya Allah nanti saya ada rezeki bisa jalan-jalan ke Swiss, lihat pemandangannya. Itu surga indahnya lebih dari Swiss. Kita dengar Al-Quran, indahnya surga seperti apa, itu baru yang kita dengar, tapi nanti lebih indah dari apa yang kita dengar. Wala khatrun fi qalbin bashar, kita mikirin dalam hati, oh surga modelnya begini, begitu dan lain sebagainya, tapi ternyata keindahannya lebih dari yang kita pikirkan. Jadi perempuan masuk surganya gampang. 1, sholat 5 waktu. Ustazah, ya Allah, saya pengen sholat 5 waktu khusyuk. Masalahnya penyakit kita ini susah buat khusyuk. Lagi sholat mikirin cicilan, betul ya? Lagi sholat lupa rokaat, betul apa betul? Ini penyakit kita ya. Jadi kalau kata ulama bilang begini, ciri orang yang hatinya terlalu condong sama dunia itu kalau lagi sholat suka lupa bilangan rokaat sholat. Karena banyak hal duniawi yang terlalu dia pikirkan. Ini lebaran bajunya berapa biji? Bajunya kuning, jilbabnya kudu kuning. Bajunya hitam, jilbabnya kudu hitam. Itu difikirin sampai ke bawah sholat. Dulu Imam Ali radhiyallahu anhu. Siapa Imam Ali? Imam Ali ini adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mantu Rasul plus sepupu Rasul, karena Rasul punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib nikah sama anak Rasul namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dulu beliau itu pernah diuji kekhusyuan sholatnya sama Rasul. Suatu ketika Rasul pengen nguji ini para sahabat kalau sholat khusyuk atau enggak. Karena tidak ada orang yang paling khusyuk dalam sholat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali mau sholat, Rasul bawa sorban. Yang satu warna hijau, yang satu warna merah. Ditanya mantunya, Ali, kata Rasul, ini ada 2 sorban, salah satu pengen saya kasih ke kamu. Coba kamu pilih pengen warna yang mana? Dia mau menjawab, kata Rasul, tunggu. Kamu pengen sholat ya? Sholat dulu, nanti habis sholat baru kamu jawab.
Akhirnya selama sholat yang kepikiran sorban. Ijo merah katanya. Ya, tapi karena Ali salah satu sahabat Rasul yang memang dijamin masuk surga, kesolihannya juga luar biasa, mantu Rasul, ya, sholatnya juga khusyuk. Itu tidak memikirkan sorban sama sekali dari awal hingga akhir sholat. Tapi ternyata setan mampu menyusup, membisikkan pilihan sorban ketika mau salam. Hendak salam at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu setan bilang, kayaknya yang merah cakep, lebih ngejreng. Dibisikin lagi, yang hijau kayaknya ademan warnanya. Ini yang tadinya khusyuk dari awal sampai akhir, ketika hendak salam kepikiran warna hijau sama merah. Selesai salam langsung nyamperin Rasul. Rasul, yang warna hijau aja katanya. Di situ Rasul tertawa. Kata Rasul, berarti ketika engkau sholat, engkau memikirkan mana sorban yang mau kupilih. Itu Ali. Bu, Ibu, itu Ali mikirinnya pas mau salam. Kalau kita dari takbir udah dipikirin. Allahu Akbar, hijau apa merah katanya. Ya Bu ya. Maka sekali lagi mari kita tanamkan kekhusyuan dalam sholat. Kata Imam Abu Hatim Al-Asam, beliau mengatakan begini, kalau pengen sholat itu lebih khusyuk, bayangkan seolah-olah di depan kita Ka'bah, di belakang kita malaikat maut yang siap kapanpun nyabut nyawa kita, di sebelah kanan kita surga, di sebelah kita kiri neraka. Jadi kalau sholat kita bayangin begitu, terakhir yang kita injak jembatan Siratul Mustaqim. Jadi kata Imam Hatim Al-Asam, kalau itu kita bayangin, insya Allah sholat kita bakalan lebih khusyuk. Yang kedua, ulama yang lain mengatakan, kalau sholat kita pengen lebih khusyuk, bayangkan ini sholat terakhir kita. Lagi baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi baca Fatihah, bayangkan kalau umur kita nggak sampai ke ruku, tuh kata para ulama. Lagi ruku, bayangin usia kita nggak sampai ke itidal. Lagi itidal, bayangin usia kita nggak sampai ke sujud. Itu kiat biar sholat kita lebih khusyuk, nggak mikirin yang lain. Insya Allah. Ini salah satu pesan ulama yang bisa kita jalankan. Jadi perempuan kalau dia sholat 5 waktu, dia sungguh-sungguh ibadahnya, dia khusyuk di dalamnya. Qila dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga, kata Rasul, ke pintu manapun, lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Yang penting masuk surga. Yang kedua, la sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahroha. Dia puasa di bulan suci Ramadan. Nih, kayak sekarang. Mungkin puasa Senin Kamis jarang, Ayamul Bid jarang, puasa sunnah lainnya jarang, tapi Ramadan dia bisa isi dengan sebaik mungkin. Silahkan masuk surga, kata Rasul. Wa hafizat farjaha, yang ketiga menjaga kesucian, menjaga kehormatan, menjaga mahkota terbesarnya. Tidak mau dia diperlihatkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Tidak mau dia menerima tamu sebelum izin dari suaminya. Dulu ada di zaman Rasulullah SAW. Rasul bilang sama anaknya Fatimah, wahai Fatimah, kelak nanti setelah para ummahatul mukminin yang masuk surga, itu ada beberapa perempuan. Di antaranya adalah Sayyidah Maryam, ibunda Isa, Nabi Isa. Itu masuk surga juga paling awal. Kemudian ada lagi Asyah, ya, istrinya Firaun, masuk surga paling duluan. Ada satu lagi kata Rasul yang nanti masuk surga juga awal-awal, namanya Muti'ah. Pernah dengar kisahnya? Ibu? Pernah dengar? Mendengar ini Fatimah nangis. Wahai Rasul, saya kapan masuk surga? Saya kan putrinya Rasul, masa saya belakangan masuknya? Wahai Fatimah, engkau juga akan masuk surga, tapi lebih dulu Muti'ah.
Memang apa, wahai ayahandaku, keutamaan dari Muti'ah? Silahkan engkau lihat, nanti datang bertamu ke rumahnya. Penasaran Fatimah dengan amalan apa yang dilakukan oleh Muti'ah? Datang, uculuk, bahasa kitanya Bu ya, bahasa Bogornya begitu. Datang ke rumah Muti'ah. Assalamualaikum, kata Fatimah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Muti'ah dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Gak langsung dibuka pintu. Adabnya kalau ada tamu perempuan, apalagi gak ada suami di rumah, buka jendela terlebih dahulu. Lihat, ngintip siapa yang datang nih. Ini banyak kejadian Bu, kalau kita gak aware, hati-hati. Terakhir ada di Medan, itu mahasiswi Unimed. Pulang kos paling terakhir, teman-temannya udah pulang duluan, dia terakhir di kosannya. Ternyata ada orang iseng datang ke kosannya, ngetok pintu. Begitu ditanya siapa, nggak jawab, langsung dibuka. Ternyata dia bawa pisau, ditusuk beberapa kali, meninggal di tempat. Tadinya paginya mau pulang ke kampung halaman, nyusul kayak teman-temannya. Tapi ternyata karena salah langsung dibuka pintunya. Orang iseng, nggak tahu punya dendam, dibunuh, meninggal. Ini penting, bukan hanya yang tinggal di kosan, di apartemen, di rumah juga begitu. Kalau suami nggak ada, kalau laki-laki tidak ada di rumah, ada tamu, terutama tamunya yang beda gender sama kita, yang bukan mahram kita, intip dulu. Ustazah, tiap hari saya ada tamu, siapa? Tukang gojek sama tukang paket. Ya, itu bagaimana Ustazah? Boleh, silahkan dengan catatan harus menutup aurat. Berapa banyak kita buka aurat gara-gara nerima gojek sama paket? Betul nggak? Paket, alhamdulillah jilbab baru datang kata kita. Buru-buru lari, belum pakai jilbab, cuman pakai daster, aurat kita kemana-mana. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Yang nanggung siapa dosanya? Sendiri dan suami. Makanya kalau ada tukang paket, tukang gojek, buru-buru siapin pakaian yang sekiranya langsung kita pakai. Nih, taruh di ruang tamu jilbab sama rok. Atau mukena, kalau ada tukang paket langsung jelek keluar. Jangan gara-gara ada tukang gojek paket, kita pakai pakaian yang terbuka. Ini salah satu adab dari Muti'ah, Masya Allah. Diintip dulu, ternyata yang datang putrinya Rasul, Fatimah. Ibu, kita kalau kedatangan putri Rasul bahagia atau tidak? Bahagia bukan main. Jangankan putrinya Rasul, anak wali kota Bogor datang bertamu ke rumah kita, senang atau enggak? Senang bukan main. Ini masih siapa, Pak Arya Bima ya? Hah? Bima Arya kebalik. Bapak Bima Arya punya anak-anaknya bertamu ke rumah kita, senangnya bukan main. Ya Allah, rumah saya kedatangan anak wali kota, rumah saya kedatangan anak presiden, anak bupati, senangnya bukan main. Apalagi yang datang adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dengan Muti'ah. Muti'ah senang dalam hatinya, dibuka pintunya, ditanya, wahai Fatimah, ada apa gerangan Fatimah datang kemari? Wahai Muti'ah, izinkan aku untuk bertamu sebentar. Silahkan Fatimah. Begitu Muti'ah menyuruh Fatimah masuk, ternyata Fatimah bawa anak namanya Hasan. Kata Muti'ah, Fatimah sebentar, izin, mungkin kamu boleh datang bertamu besok. Kenapa? Saya hampir masuk loh Muti'ah. Iya, saya boleh menerima tamu perempuan karena saya sudah izin kepada suami. Tapi kalau ada tamu laki-laki, saya harus minta izin dulu sama suami saya. Kata Fatimah, saya nggak bawa tamu laki-laki. Bukan begitu Fatimah, kamu bawa anak namanya Hasan, ini laki-laki. Kata Fatimah, ini masih kecil. Tetap saja dia laki-laki dan bukan mahram saya. Alangkah baiknya Fatimah engkau pulang terlebih dahulu. Nanti saya minta izin sama suami kalau Fatimah mau bertamu dan bawa anak laki-lakinya. Baik, kata Fatimah, kagum dia. Pulang, sudah izin sama suaminya Muti'ah. Keesokan hari Fatimah datang, langsung dibukakan sama Muti'ah. Masuk wahai Fatimah, disetop lagi di depan pintu. Fatimah, punten bahasa kitanya, bahasa orang Sundanya. Kenapa? Kata Fatimah.
Apa aku nggak boleh masuk lagi? Maaf Fatimah, yang aku minta izinkan adalah Hasan. Sekarang kau bawa Husain juga. Kan anaknya kembar Hasan Husain ya Bu ya. Yang aku baru minta izin adalah Hasan, Husain belum. Kata Fatimah, ini kembarannya sama, udah masuk aja deh. Bahasa kita emang begitu ya Bu ya. Ini kalau kita punya tamu model begitu, kita datang ke rumah orang, kesel apa enggak? Ya Allah, anak kecil belum gede begini. Udah gitu ini kembarannya juga gitu ya. Nah ini tetap kata Mutia, mohon maaf Fatimah, aku tidak mau menyalahi kepercayaan suamiku. Pulang lagi Fatimah, kata Mutia, Fatimah tolong besok jangan bawa siapapun kecuali dua ini ya. Saya sudah minta izinkan. Baik kata Fatimah. Datang besoknya dia sudah minta izin sama suami baru boleh masuk. Ikut Hasan Husain duduk ngobrol bertamu. Ya kayak biasa lah Bu ya. Minumlah, silakan dimakan. Ngobrol apa kegiatannya, bagaimana ibadahnya. Gak lama pulang suaminya. Assalamualaikum. Kata Mutiah bilang sama Fatimah, hai Fatimah, izin suami saya baru pulang. Ini surga saya nih, kata Mutiah. Itu tamu putrinya Rasul baru datang didiemin. Ditinggalin, dia langsung datang ke suaminya, dicium tangan. Ibu, tadi datang ke sini cium tangan sama suami enggak? Cium tangan atau tidak? Izin enggak? Diizinin enggak sama suami? Dipeluk enggak? Puasa ustazah, emang enggak boleh kalau lagi puasa meluk suami? Boleh. Yang enggak boleh kalau sampai berhubungan suami istri, harus bayar kafarat, puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan budak plus ngasih makan 60 orang fakir miskin. Tapi kalau cuma meluk cium tangan boleh. Kalau kita cium tangan sama guru bolak-balik, betul nggak? Betul. Sama suami juga kudu begitu. Pulang dari sini, assalamualaikum kakanda, ayang beb, manggilnya kudu begitu. Ya, jangan sampai rumah tangga kita sudah beberapa tahun, belasan tahun, tapi manggilnya udah nama. Udin, iya Fatimah sini. Nah ini hilang keromantisan ya. Kita boleh contoh tadi, Mutiah. Dia pulang suaminya dicium tangan. Ditanya sama Mutiah ini, kalau bahasa kita yang sudah menikah harus ada basa-basi sama suami. Mutiah nanya sama suaminya, bang, bahasa kitanya, abang mau mana dulu? Dapur, sumur, apa kasur? Nah itu ya. Itu kan salah satu pekerjaan domestik istri kalau dalam rumah ya. Itu tanggung jawab dia 3 tempat itu. Dijawab sama suaminya, oh pengen dapur dulu, pengen makan. Maka dilayani sama istrinya, makanannya sudah siap. Kalau perlu suaminya kita suapin, minumnya diambilin, suami makan kita pandangin, pahala istri gede bener itu Bu. Masya Allah. Itu yang pertama. Kata suaminya, lanjut, abang mau kemana bahasa kitanya? Oh mau ke sumur, mandi, sudah disiapkannya air panas. Masya Allah. Bu, Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa begitu ya Bu ya. Amin ya robbal. Terakhir suaminya mau istirahat. Karena dia istri yang taat, namanya saja Mutiah, artinya taat. Taat sama suami, taat sama Allah. Solihah luar biasa. Apa yang terjadi dia bilang sama Fatimah, dan Fatimah dari tadi dikacangin. Dia nyuapin suaminya, dia nyiapin air, itu tamu nunggu aja sama anak di depan rumah. Kata Mutiah, wahai Fatimah, izin. Mungkin nanti boleh lain waktu engkau bertamu lagi ke rumahku. Sebab ada yang harus aku layani dengan sepenuh hati, yaitu suamiku. Melihat hal demikian, Fatimah berderai air mata, dia nangis. Ya Allah, selama ini saya tidak begitu sama suamiku ya Allah, kata Fatimah. Selama ini saya tidak setaat itu kepada Ali ya Allah. Bahkan kadang Fatimah suka mengeluh, itu dalam riwayat Fatimah pernah ngeluh. Minta pembantu sama suaminya. Pernah dengar ya ceritanya ya? Fatimah capek numbuk gandum, ngurus anak. Dia ngadu sama suaminya, wahai Ali, tolong berikan pembantu kepadaku. Karena aku rasa berat mengurus rumah tangga ini. Kata Ali, silahkan minta kepada ayahmu karena aku gak sanggup. Datang ke Rasul menangis.
minta pembantu, apa kata Rasul bilang? Wahai Fatimah, lelahnya dirimu, capeknya dirimu, berjuangnya dirimu di rumah, melayani suami dan anak-anakmu sesungguhnya bernilai surga dan pahala yang luar biasa. Apa engkau rela membagi-bagi pahala itu kepada orang lain? Bukan aku tidak mampu, kata Rasul, memberikan pembantu kepadamu. Tinggal tunjuk bisa, namanya Rasul. Tapi aku ingin mendidik kepadamu bahwa istri kalau dia taat mengurus keluarganya, pahala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi Fatimah nangis, balik ke Rasul, kata Fatimah, ya Rasul, pantas saja Muti'ah itu masuk surga paling awal. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan kepada pasangannya tidak pernah aku lakukan kepada suamiku. Akhirnya mulai dari situ Fatimah mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh Muti'ah. Jadi insya Allah kita yang hadir, para jamaah majelis al-muslimun, insya Allah bisa sebagaimana Muti'ah, jadi istri solihah, taat kepada suami. Selama suaminya memerintahkan kepada kebaikan, kudu kita taatin. Tapi kalau suami sudah memerintahkan kepada keburukan, baru jangan ditaatin. Karena setiap dari kita punya potensi jadi setan. Setan itu adjektif, kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk itu maknanya setan. Jadi setan bukan hanya dari kalangan jin. Ada yang bilang, ustazah, katanya kalau Ramadan itu setan dikerangkeng semua di penjara. Betul ya? Wasufidati syayatin. Tapi nyatanya masih banyak setan-setan berkeliaran, ustazah. Betul? Mungkin setannya bukan dari golongan jin, tapi dari golongan manusia. Ada siang-siang di rumah makan Padang berjejer itu kaki. Setan bukan? Setan. Setiap hal yang disifati buruk maknanya setan. Istri bisa jadi setan. Suami bisa jadi setan. Anak bisa jadi setan. Siapapun berpotensi bisa menjadi setan bagi orang lain. Ada satu kisah yang luar biasa. Ini terkait dengan sedekah. Jadi Ramadan ini selain syahrus siam, bulannya berpuasa, Ramadan juga identik dengan syahrus sedekah, bulannya bersedekah. Karena dalam kitab Hasyiah bayan liiktsaris sedekah, Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Maka patut kita contoh kalau masuk bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan lain. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah mengatakan, dalam satu majelisnya beliau mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, orang kalau mau sedekah itu ditahan dengan 40 setan di tangannya. Berat, sulit, ya, nggak bisa dia mengeluarin sedekah. Ngeluarin duit 5.000, kata setan bisikin, udah 5.000 bagus buat beli jajanan, buat beli takjil katanya, dan lain sebagainya. Ditahan itu sama setan. 40 setan bergelantungan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada satu pemuda, dia angkat tangan, interupsi, wahai syekh, ya, guru, izin. Kenapa? Kata Imam Fakhruddin, saya berjanji dapat mengalahkan 40 setan yang mengganggu dan bergelantungan saat saya mau sedekah. Izin guru, saya balik ke rumah, akan saya ambil gandum untuk bersedekah. Baik, silahkan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia pulang ke rumah, dia temui gandum ada di dapur, persediaan makan 1 bulan. Begitu ngelihat gandum, dia ambil, dia tenteng, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bisa mengalahkan 40 setan yang menggoda saat bersedekah. Keluar rumah, kucuruk, ada yang manggil dari belakang. Siapa yang manggil, Bu? Siapa yang manggil? Bininya. Ya Robbi, setan. Siapa yang manggil? Bininya, kan di rumah dia kan. Keluar rumah bininya manggil, hei bang, mau abang bawa kemana itu gandum persediaan makan? Ini saya mau bawa ke masjid buat sedekah, kata istrinya. Nggak boleh bang,
Ini persediaan makan kita, kalau disedekahkan kita makan apa bang sama keluarga? Nanti ada rizki lagi, kata suami. Nggak boleh bang, jangan sedekah pokoknya. Ingat kata suaminya, kalau kita bersedekah Allah balikan rizki lebih banyak lagi. Bukan cuma rizki, keberkahan Allah kasih. Nggak boleh bang, kata bininya. Tarik, duar, hancur. Gandumnya luber kemana-mana. Nangis si pemuda ini, balik ke masjid, ketemu sama syekhnya. Syekh, izin. Kenapa? Mana gandum yang tadi kamu mau bawa? Syekh, izin. Nggak jadi saya sedekah. Loh, tadi katanya kamu bisa mengalahkan 40 setan yang bergelantungan. Izin Syekh, 40 setan yang bergelantungan sudah saya kalahkan. Tapi ada satu yang sulit dikalahkan, dedengkotnya. Siapa bu? Istrinya, ya Allah. Jadi ternyata pasangan itu berpotensi jadi setan. Istri ngalangin suami buat sholat di masjid berarti setan. Istri ngalangin suami bakti sama emaknya berarti setan. Suami nyuruh istri buka auratnya berarti setan. Jadi siapapun dari kita berpotensi untuk menjadi setan bagi orang lain. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir gak ada sifat setan dalam diri kita. Kita bisa jadi istri yang baik, bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi anak yang baik. Bukan setan yang ada dalam diri kita, tapi sifat baik yang insya Allah bisa wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Mengajak orang lain dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan dalam melakukan amal apapun selama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan masuk surga pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan suci Ramadan, yang ketiga wahafizat farjaha, menjaga kesuciannya. Tidak ada yang boleh melihat kecuali suaminya. Yang bukan mahramnya haram, nggak boleh. Dia jaga auratnya sebaik mungkin, dia jaga dirinya sebaik mungkin. Ini ciri istri yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha. Istri yang dirindukan surga adalah istri yang senantiasa taat sama suami. Suami bilang A, ikutin. Suami bilang B, ikutin. Selama perintahnya tidak melanggar syariat Islam, tidak boleh kita berkata tidak. Kata suaminya, mah, kalau bisa kita punya anak 10 deh. Ikutin apa enggak? Ya, boleh didiskusikan juga ya Bu ya. Sekiranya istrinya mampu, sehat, silahkan. Tapi kalau itu malah menjadi kezoliman buat istrinya, maka boleh kita untuk menolak. Terakhir saya baca berita waktu itu di Malaysia, ya. Istrinya melahirkan anak yang ke-10. 10 apa ke-11 saya lupa. Dan melahirkannya dalam keadaan cesar. Biasanya orang kalau yang lahirnya cesar itu kan ada batas limit ya. Betul ya, dokter itu cuma nyaranin misalkan cuma sampai anak 4 atau 5 udah paling banter. Itu kalau saya dulu pernah di Mesir sama anak Ustazah Ais ya. Kalau di Mesir sendiri, dokter-dokter bedah Mesir itu menyarankan kalau cesar itu limitnya sampai 4 anak. Lebih dari itu katanya sudah membahayakan. Kecuali ya, dia mau 10, 15 juga silahkan. Tapi kalau cesar ini kan berkali-kali dibelek perutnya. Maka suami juga harus melihat. Nonton suami mungkin ada yang nonton juga ngelihat ya. Mau punya anak banyak boleh, tapi lihat keadaan istrinya. Kalau sekiranya istrinya lahiran cesar dan dokter mengatakan untuk kesehatan jiwa sekian, mau tidak mau diikutin. Kenapa? Karena ibu yang sehat itu akan melahirkan baiti jannati, rumahku, surgaku. Sekarang punya anak banyak, 10, emaknya meninggal, siapa yang ngurusin? Ayahnya sendiri. Itu kayak kasus di Malaysia. Jadi istrinya itu sudah cesar yang ke-10. Oh. Karena bagus mereka sebenarnya pengen memperbanyak umat Rasul ya, pengen punya anak banyak, tapi harus dilihat juga dari sisi kemaslahatannya, hifzun nafas. Bagaimana menjaga dirinya? Banyak tapi mudorot, buat apa? Yang Allah suruh itu bukan banyak tapi berkualitas ketika punya anak.
Ada orang punya anak banyak tapi tidak berkualitas. Tapi ada orang punya anak cuma 1, 2, 3, bahkan cuma 1, tapi anaknya sangat-sangat berkualitas. Ini yang harus difikirkan oleh para suami. Itu kejadian akhirnya istrinya begitu cesar yang ke-10 dia meninggal. Sedangkan anaknya yang dari 1 sampai 9 itu jaraknya dekat-dekat, masih kecil-kecil. Kesian. Akhirnya seorang anak kehilangan sosok ibu. Makanya dalam berumah tangga, dalam melakukan hal apapun, jangan cuma kita mencari kebahagiaan semata. Bagaimana mencari kemaslahatan. Maslahat nggak buat ayahnya, maslahat nggak buat ibunya, maslahat nggak buat anak-anaknya, maslahat nggak buat satu keluarga besar. Itu yang ditengok seperti itu. Makanya konsep Islam, ya, konsep berkeluarga dalam Islam bukan cuma menghadirkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, tapi bagaimana juga menghadirkan keluarga yang maslahat. Bagaimana keluarga yang maslahat? Keluarga maslahat itu bukan hanya menghadirkan kebahagiaan seperti tadi, tapi bagaimana bisa melihat kemaslahatan antar keluarga yang lainnya. Jadi saling memberi kebahagiaan dan saling tadi watawassau bil haqqi watawassau bis sabr. Ya, itu salah satu bentuk ketaatan yang harus kita lakukan kepada suami. Ini kalau ngomongin taat, ibu-ibu banyak yang mesem. Pengen ustazah taat sama suami, tapi kadang-kadang suaminya nggak taat sama Allah, betul nggak? Betul ya? Pengen ustazah saya tuh kayak Siti Aisyah, taat sama Rasul, tapi suami saya sifatnya nggak kayak Rasul. Maka harus saling belajar. Suami belajar bagaimana meneladani akhlak Rasul, istri belajar bagaimana meneladani para akhlak ummahatul mukminin, baik Aisyah, Khadijah, Fatimah dan lain sebagainya. Ini kalau dua-duanya sudah berprinsip untuk saling menjadi soleh dan soleha, insya Allah membentuk keluarga yang samawa lebih mudah lagi. Kita taat sama suami lebih gampang lagi. Makanya kalau kita ngurus pekerjaan rumah dulu bu, saya baru nikah. Begitu awal-awal nikah, ya masih jadi pengantin baru, itu kan masa transisi, perpindahan. Dulunya masih perawan sendiri, nggak ada yang diurus, tiba-tiba punya suami. Betul ya? Tiap hari kudu masak, tiap hari suami, tiap hari nyetrikain, nyiapin pakaian dan lain sebagainya. Dulu masih single, nggak ada yang kita urusin. Baru nikah kaget, ya Allah, sampai nangis. Gini rasanya ngelayanin suami, gini rasanya harus cuci baju, nyetrika, nyiapin pakaian suami, masakin dan lain sebagainya. Ya Allah, lelah jadi istri. Awalnya menganggap tugas istri itu adalah beban. Tapi makin kesini, rumah tangga sudah berjalan beberapa tahun, belasan tahun, akhirnya mulai sadar bu, bahwa yang kita lakukan itu harus dasar ridho, kebahagiaan. Jadi kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili, at-tarodi asasu fi aqdiz zawaj. Kalau pengen satu kuncinya saling ridho. Istri ridho ngelayanin suami, suami ridho apa? Ngelayanin istri. Salingan, ya. Kalau bahasa orang Sundanya saling katanya. Ya di sini banyak orang Sunda. Banyak ya, saya tetiasa bu nyarios Sunda, saetik we gitu ya. Ibu orang Sukabumi tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Alhamdulillah itu bahasanya. Jadi paling tidak kita sudah menumbuhkan rasa ridho. Ya Allah, saya ridho dengan kekurangan suami, saya ridho harus melayani suami, saya ridho dengan nafkah yang dikasih walaupun nggak banyak. Ada yang dikasih sehari cuma 10 juta, alhamdulillah. Gede banget ya bu ya. Sehari cuma dikasih 500.000, alhamdulillah. Sehari cuma dikasih 10.000, alhamdulillah. Berapapun rizki yang suami kasih, selama dia bertanggung jawab, berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ada berapa tadi ciri perempuan yang dirindukan surga? 4. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga,
menjaga kehormatannya. Dan yang keempat adalah taat sama suami. Kalau suami bilang suruh taat sama orang tuanya, kita ngikut apa enggak? Istri yang soleha itu enggak pernah cemburu sama mertua. Mertua yang soleha enggak pernah cemburu sama mantu. Saling memperbaiki hubungan, saling memuji. Banyak sekarang rumah tangga perceraian di mana-mana gara-gara konflik mertua dengan menantu. Mertua cemburu sama mantu, mantu cemburu sama mertua. Betul apa betul? Dan banyak kejadian konflik mertua mantu ini biasanya mantu perempuan sama mertua perempuan. Makanya istri yang baik itu salah satu caranya, kalau suami ngasih hadiah, beliin sesuatu buat kita, kita bilang alhamdulillah. Kemudian tanya sama suami, bang, ini saya doang yang dibeliin, apa ibu dibeliin juga? Kalau saya dibeliin emas 5 gram, beliin juga buat ibu 5 gram. Buat ibu tas. Biar tidak ada kecemburuan antar menantu dengan mertua. Mertua juga begitu. Kalau dikirimin uang sama anak, ditransfer uang sama anak, dikasih sesuatu, mertua tanya sama anaknya, nak, kamu kasih juga enggak sama istri kamu? Kalau kamu ngasih sama ibu, berbuat adil nak, kasih juga ke istri kamu. Saling terbuka, saling ridho, saling memperbaiki hubungan. Gak ada yang namanya konflik mertua sama mantu. Zaman sekarang mantu tinggal sama mertua itu anti banget, Bu. Betul nggak? Betul ya? Nggak kayak orang zaman dulu itu mantunya keliling di rumahnya itu. Ya, yang kamar ini mantu ini, yang kamar ini. Tapi anak zaman sekarang itu jarang yang mau nyampur sama mertua. Betul ya? Kenapa? Satu, bisa jadi karena mertuanya nyinyir. Ya. Yang kedua, bisa jadi mantunya yang malas. Karena kalau kita nginep rumah mertua, pagi-pagi udah bangun, beres-beres. Nanti kalau mertua yang bangun duluan saling sindir. Itu yang namanya nyuci piring bunyi prang, 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 dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, insya Allah namanya berkeluarga bukan hanya menyatukan pasangan suami istri, tapi bagaimana keluarga besar. Kalau suami nyuruh kita taat sama ibunya, selama itu baik, taatin. Ustazah, suami saya nyuruh nyampur sama mertua. Gimana ustazah? Selama mertuanya baik, tidak menimbulkan konflik, silahkan ikuti suaminya. Tapi kalau sekiranya mertuanya tidak baik, agamanya kurang, mulutnya tidak bisa dijaga, lebih baik untuk berpisah agar tidak menimbulkan kemudorotan. Ya, jadi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini masih jadi mantu atau sudah jadi mertua? Mantu dan mertua? Oh, sudah jadi mertua ya. Berarti masing-masing sudah pada punya mantu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita mantu-mantu yang solihah, mantu-mantu yang solih. Kita juga mampu jadi mertua yang solihah, yang senantiasa bisa mengarahkan dan menasihati kebaikan kepada anak mantu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu sekalian, saya nggak panjang lebar karena sudah jam 11 kurang. Nanti ada tim dari sampaikan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya senang silaturahim sama orang Bogor. Ini ya masuknya apa ini, Tajur Halang ya? Bukan. Apa? Bantarjati masuknya ya. Jadi bukan Sentul ataupun yang lainnya ya. Bantarjati. Insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di bulan suci Ramadan selain berpuasa dengan sungguh-sungguh, ya kita mengejar Lailatul Qadar. Jangan ketinggalan tarawihnya walaupun sunnah. Ya, banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang diajarin oleh Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, minta redhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ngatamin Quran juga, ya. Dan jangan lupa untuk menjadi istri solihah dengan menyiapkan makan dan berbuka. Terakhir, kalau punya harta lebih kita sedekahin. Ya, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu sedekati afdol?" Kata sahabat,
Sedekah apa wahai Rasul yang paling utama? Maka Rasul mengatakan sodakotun fi Ramadan, bersedekah pada bulan suci Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Ya, itu berlipat ganda. Rasul nyuruh kalau kita berbuka, kalau kita makan, kita kenyang, maka orang-orang di sekeliling kita juga kudu kenyang. Jangan sampai kita makan enak, tetangga kita kelaparan. Makanya anjuran Rasul kalau kalian masak, kecium baunya sama tetangga, banyakin kuahnya. Tapi yang dikasih dagingnya, jangan kuahnya. Ini bikin sayur asap banyakin kuah, yang dikasih kuahnya bukan dagingnya. Itu bukan anjuran Rasul, melainkan apa yang kamu masak kasih tetangga. Kalau itu tercium. Kalau mereka kelaparan, kasih yang terbaik. Maka sedekah di bulan suci Ramadan ini selain memanjangkan umur, menolak bala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang yang sedekah itu rizkinya makin banyak, Bu. Amin ya robbal. Jangan takut sama sedekah. Orang kaya sedekah sudah biasa. Tapi kalau orang tidak punya, dia bersedekah, itu baru luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang dermawan, ahli sedekah, dan insya Allah mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa memberikan banyak faidah, banyak manfaat kebaikan sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengejar predikat takwa tadi. Amin ya robbal alamin. Baik, bulan suci Ramadan ini adalah bulan terbaik untuk bersedekah. Sebelum saya tutup doa, saya pengen kasih satu kisah dulu yang menarik, Bu. Ada sahabat Rasul dulu namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini di akhir hidupnya ketika sakaratul maut itu berat. Beratnya bukan karena sakaratul mautnya yang susah, tapi berat karena Sya'ban itu masih nyesel terkait amalan yang pernah dia lakukan tapi nggak maksimal. Jadi Sya'ban adalah orang yang kalau sholat nggak pernah di rumah, selalu di masjid, bahkan orang yang pertama datang melangkah ke masjid. Sampai suatu ketika Rasul masuk ke dalam masjid, Rasul nggak mendapati Sya'ban. Rasul nanya sama para sahabat yang lain, wahai sahabatku, apakah kalian melihat Sya'ban? Tidak, wahai Rasul. Adakah yang rumahnya dekat dengan Sya'ban? Tidak, wahai Rasul. Ada satu orang nunjuk, wahai Rasul, saya rumahnya dekat sama Sya'ban, tapi kurang lebih jaraknya 1 jaman. Jarak dari rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi kurang lebih kalau diestimasikan durasi waktunya sekitar 3 jam. Ibu dari rumah ke sini berapa jam? Berapa menit? Semakin besar langkah kita ke masjid, semakin besar pahalanya. Ternyata Rasul setelah sholat subuh dengan para sahabat yang rumah Sya'ban jauh sekali dari masjid. Begitu dilihat lagi ramai, ternyata Sya'ban sedang di ujung usia, lagi berteriak. Apa yang diteriakin ibu-ibu sekalian? Halo? Apa yang diteriakin oleh Sya'ban? Ketika di akhir hidupnya ada 3 kalimat yang diucapkan Sya'ban. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh, ya Allah? Yang kedua, ya Allah. Dan yang ketiga, kenapa tidak yang baru, ya Allah? Ada kisah dari 3 ucapan yang disebut Sya'ban sehingga sakaratul mautnya sulit. Itu sebelum meninggal Sya'ban rupanya diperlihatkan, kata Rasulullah, amalnya selama di dunia, dan dia paling menyesal dengan 3 amal. Apa itu? Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Dia nyesel, ya Allah, kenapa rumah saya ke Nabawi jaraknya cuma 3 jam, kenapa tak lebih jauh? Biar apa? Biar langkah saya lebih banyak. 3 jam saja perjalanan dari rumah saya ke masjid, amal saya diperlihatkan sebegitu indahnya, apalagi lebih jauh. Yang kedua, Sya'ban pernah pulang dari masjid kelaparan beli roti. Rotinya panjang, roti-roti Arab. Tiba-tiba pas mau makan ada pengemis datang. Wahai Tuhan, aku juga kelaparan. Dibelah rotinya, dikasih ke orang yang membutuhkan tersebut. Sya'ban menyesal. Karena penyesalan yang paling dalam ketika kita hendak meninggal atau sudah meninggal adalah terkait dengan sholat dan sedekah.
Kenapa dulu di dunia saya nggak banyak bersedekah? Itu yang disesalkan Sya'ban. Kata Sya'ban bilang, ya Allah, setengah roti saja yang saya kasih ini bernilai pahala. Kenapa ya Allah kalau boleh kembali ketika waktu itu saya akan memberikan seluruh roti yang saya pegang, bahkan saya akan beli lagi yang lebih banyak untuk orang-orang miskin tersebut. Kenapa cuma sebelah yang saya kasih roti? Dan yang ketiga, waktu Rasul berangkat ke masjid, itu lagi musim dingin di Masjid Nabawi, Rasul pakai jaket 2 lapis, yang dalam baru, yang luar jaket lama. Ada yang kedinginan, hampir mati karena nggak punya jaket, buat beli jaket aja susah. Kita beli apapun gampang. Ada orang yang buat makan aja bingung. Kalau kita berpikir hari ini, ya Allah, saya makan di mana hari ini? Restoran mana yang saya mau datangi? Ada orang di rumahnya sedang berkumpul, dia bilang, nak, ayah, hari ini apa yang kita makan? Ada beras atau tidak di rumah? Sya'ban ketemu sama pengemis yang gak punya jaket, hampir mati. Sya'ban berikan jaketnya yang lama. Dari jaket lama yang dia sedekahkan, rupanya Allah ketika sakaratul maut diperlihatkan sedekah yang dia berikan jaket lama tersebut. Kata Sya'ban menangis, ya Allah, kenapa tidak yang baru yang saya kasih? Kenapa bukan yang bagus jaket itu yang saya berikan, ya Allah? Kenapa harus yang lama? Yang lama saja Allah balas begitu besar. Bagaimana ketika itu, ya Allah, aku berikan jaket yang baik? Jadi ingin saya sampaikan, mumpung Allah masih kasih kita usul, ya, mumpung Allah masih kasih kita umur, dari harta yang kita miliki ada hak orang lain dan dari harta yang kita miliki ada bagian yang harusnya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan di sini ahli sedekah semua. Mudah-mudahan di sini orang dermawan semua. Insya Allah nanti ada yang kelebihan hartanya bisa kita bantu para penghafal Quran dan orang-orang kaum du'afa di sekitarnya untuk bisa menikmati makanan yang enak di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama ibu-ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, dimudahkan rezeki kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kelak insya Allah Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir kita, tapi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حسن إرادنا وحسن مقاصدنا وثبت إيماننا وطهر قلوبنا وصحي أجسادنا وكثر رزقنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الوالدين وببركة الوالدين وببركة الوالدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, baik dosa yang disengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan, baik dosa yang baru saja kami lakukan ataupun dosa-dosa yang kami lalu. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa pasangan kami, ya Allah, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru kami, dan dosa orang-orang di sekeliling kami.
Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada bulan suci Ramadan di tempat yang mulia ini, ya Allah, kumpulkanlah kelak kami di surga, ya Allah. Andai salah satu dari kami ada yang tidak menempati surga, maka dengan keberkahan kajian ilmu yang kami adakan pada pagi hari ini, tariklah kami, ya Allah, yang tidak Engkau masukkan ke dalam surga untuk sama-sama berkumpul dan bersilaturahim kembali. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dengan pasangan kami, anak cucu keturunan kami, orang tua kami, ya Allah, kami mampu sahur bersama, buka puasa bersama, bercengkrama bersama, ya Allah. Kelak, ya Allah, yang kami minta kepada-Mu, kumpulkan juga kami di surga, ya Allah, dengan suami dan anak-anak kami. Kami paham betul, ya Allah, kami sadar betul bahwa pasangan, anak, keluarga, dan harta yang kami miliki adalah titipan yang kapan saja bisa diambil oleh-Mu, ya Allah. Jadikan kami bisa menjaga titipan itu dengan sebaik mungkin, ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami anak yang soleh dan solihah. Jadikan hidup kami berkah manfaat untuk orang lain, ya Allah. Jadikan harta kami suci sebagai penolong kelak nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, terimalah amal ibadah kami selama di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Jadikan kami hamba yang senantiasa menyandang predikat takwa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.